Dengar ya, yang ingin kunilai dari ujian ini bukanlah sekedar kekuatan fisik saja. Tapi aku ingin menguji apakah kalian memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang tidak diketahui. Tapi Menci, tetap saja sepertinya terlalu berlebihan kalau tak ada satu peserta pun yang lulus. Lihat itu. Wah. Simbol hunter. Ketua. Tumben ketua hadir sendiri di tempat ujian. Aku tidak tahu siapa kakek itu. Menci memanggilnya ketua. Itu berarti hebat sekali ya dia. Bisa melompat tinggi. Iya. Seperti apa tulang kaki yang dimilikinya? salam dariku, Ketua Netero. Ketua Dewan Juri, penanggung jawab tertinggi dalam ujian Hunter. Jadi dia itu orang penting ya? Pantas saja, hebat. Biarpun disebut penanggung jawab, tapi aku bekerja di balik layar. Tugasku adalah membereskan masalah seperti yang terjadi, Menci. Iya. Menci yang begitu galak saja masih gugup. Itu menunjukkan betapa hebatnya orang itu. Bisa dibilang dia adalah dewa penolong yang akan menyelamatkan kita, para peserta di saat seperti ini. Bukankah dengan tugas memasak di ujian babak kedua tadi, kau bermaksud untuk menguji keberanian para peserta untuk mencoba hal yang tidak diketahui? Iya benar. Tujuanku adalah untuk menguji hal itu. Karena itulah aku mengajukan ujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tetapi bagaimana? Tidak. Apakah sampai saat waktu ujian berakhir, kau menganggap tidak ada satupun peserta yang cukup layak untuk lulus, sehingga kau memutuskan untuk tidak meluluskan semuanya? Tidak. Hanya saja tadi aku marah karena ada peserta ujian yang merendahkan masakan yang diujikan. Dan masalah semakin bertambah, karena seluruh peserta jadi mengetahui cara membuat masakan itu. Dan itu membuatku semakin marah. Lalu karena aku naik darah, perutku jadi kenyang. Itu artinya, kau sendiri telah mengakui kalau kau juga kurang berhati-hati sebagai seorang penguji. Iya, kalau sudah mengenai makanan, aku lupa segalanya. Aku gagal sebagai penguji. Maaf. Oh, kau memang gadis jujur. Sebagai seorang penguji, kau pun bermasalah. Tapi, sebagai seorang hunter cita rasa nomor 1, wajar kalau kau melupakan segalanya. Itu untuk membuktikan kecintaanmu pada masakan. Ketua. Baiklah, begini saja. Kuputuskan untuk mengadakan ujian ulang. Dan Menci, kuizinkan untuk menjadi pengujinya. Tapi sebagai gantinya, kau harus bekerja sama dan mengganti mata ujiannya. Bagaimana? Apa kau bersedia? Dengan cara itu, semua peserta pasti akan lebih bisa menerimanya. Aku sempat khawatir bagaimana jadinya ujian ini. Tapi yang akan diujikan masih tetap mengenai masakan. Kita tidak boleh lengah. Jadi ujiannya diulang ya? Syukurlah kalau begitu, Gon. Iya. Itu memang sudah semestinya. Lalu? Apa yang harus diujikan berikutnya? Oh iya, apa ya? Kalau begitu, mata ujiannya telur rebus. Asik. Apalagi maunya? Ketua, maukah Anda membawa kami sampai ke gunung itu? Begitu ya, itu masalah yang mudah. Kalau begini, apapun yang terjadi, aku harus lulus. Kita sampai. Apa itu? Apa ya? Ada apa? Ada apa di bawah sana? Tenanglah. Yang ada di bawah itu sungai yang sangat dalam. Aku pergi dulu ya. Di Gunung Mafutatsu ini, hidup burung Kumawasi. Dia sedang pergi untuk mengambil telurnya. Untuk melindungi telurnya dari binatang buas di daratan, Kumawasi membentangkan benang yang sangat kuat di tengah jurang dan menggantungkan telurnya di situ.
Ambil 1 buah telur Kumawasi dan kembali ke atas. Dengan telur ini buatlah telur rebus. Oh. Tapi berhati-hatilah. Itu sungai yang alirannya sangat deras. Kalau sampai terjatuh, bisa hanyut sampai ke laut yang letaknya berpuluh-puluh kilo. Enak saja. Mana mungkin bisa semudah itu mengambil telur dari tempat yang sangat tinggi. Syukurlah. Aku sudah menunggu-nunggu yang seperti ini. Ujian seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan masakan tradisional. Setuju. Aku duluan. Aku juga. Sisanya bagaimana? Kalian menyerah ya? Untuk berhenti pun dibutuhkan keberanian. Tahun depan masih ada ujian. Aku juga turun. Telur ini untukku. Hei, awas! Aku mau Kumawasi datang. Tolong aku. Gon, apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Oh, Ternyata anak itu unik juga ya. seperti biasa, kau selalu memaksakan diri. Aku tidak apa-apa kan? Waktu pengumpulan bahan sudah selesai. Ayo perlihatkan telur yang telah kalian dapatkan. Jangan marah ya. Sekarang telurmu untukku. Orang itu tidak bisa dimaafkan. Tenang saja. Mana dia? Ini telurnya. Kapan kamu mengambilnya? Ternyata kau ini hebat juga bocah kecil. Tapi kenapa di tengah ujian kau menolong peserta nomor 255? Itu karena dia berteriak minta tolong. Jadi cuma karena itu. Sebenarnya kau ini baik hati atau bodoh? Anak ini memang nakal. Masih terlalu cepat untuk merasa senang. Ujian masih belum selesai. Setelah ini kalian harus membuat telur rebus dengan telur yang kalian ambil. Ku beritahu ya, telur rebus itu pun termasuk masakan yang sulit. Waktu merebus adalah kunci yang terpenting. Telur burung Kumawasi belum tentu bisa direbus dalam waktu yang sama seperti telur biasa. Kalau terlalu lama direbus, kita tidak tahu seperti apa nanti rasanya. Kalau setengah matang juga tidak lulus. Sepertinya sudah cukup. Tidak, sebentar lagi. Waktu merebus telur yang biasa saja aku tidak tahu. Barusan dia mengatakan Itu berarti ini saja. Ambil. Sudah matang. Apa? Dasar, semuanya jadi tahu kan? Ini adalah telur yang biasanya. Lalu ini adalah telur burung Kumawasi. Nah, coba bandingkan rasanya. Wah, lezat ya. Wah, enak sekali. Ya. Telur burung ini jauh lebih lezat ya. Rasanya yang mantap, seakan-akan telur ini meleleh di lidah. Aku seperti bisa merasakan semangat hidup Kumawasi yang sesungguhnya. Iya, aku belum pernah makan telur selezat ini. Tidak sia-sia aku pertaruhkan nyawa untuk mengambil telur ini. Kalau yang ini aku merasakan kelezatannya, nasi jamuran tadi tidak. Bukan jamuran, tapi lumut tanduk. Sudah ku bilang itu adalah rasa yang unik. Hah? Untuk Pak Todo, ini ku beri setengah. Iya. Lezat juga. Aku baru tahu di dunia ini ada makanan selezat ini ya. Keharuan dan kegembiraan tidak terkira yang dirasakan saat menemukan sesuatu yang lezat dan tidak pernah dinikmati oleh seorang pun. Mungkin itu sama dengan yang dirasakan saat bisa menangkap penjahat yang terkenal ataupun harta karun. Karena itu kupertaruhkan jiwaku untuk menjadi hunter cita rasa. Tahun depan aku akan datang lagi. Wah, hebat. Aku ini kan seorang hunter cita rasa yang jenius. Aku harus tunjukkan kemampuanku sebagai penguji. Nah, Ketua Netero? Ya. Peserta yang lulus di ujian babak kedua, 42 orang. Ujian memasak menci, selesai! Kita lulus! Ujian
Ujian babak kedua berhasil selesai dengan lancar. Ini pun berkat Pak Ketua. Sepertinya tahun ini terkumpul banyak peserta pemula yang penuh harapan. Seperti apa ya jadinya? Ya, ujian masih baru dimulai. Aku tak sabar ingin tahu berapa peserta yang akan tersisa. Apa kau dengar?